Kenapa ya? HP yang satu ini tuh kayak diketawain gitu sama para fansnya. Padahal kan kalau dipikir-pikir, racikan HP ini tuh udah lumayan pas lah. Apa karena kecewa ya sama chipsetnya yang nggak sesuai? Udah hampir sebulan ini si Redmi Note 12 di tangan gua nih. Udah banyak juga hal yang udah gua temuin di Redmi Note 12 ini. Dari pemakaian jadi daily driver, sampai gaming dan kameranya pun sempat gua pakai buat keseharian gua. Nah, sekarang gue mau bahas lagi nih, sebulan bersama Redmi Note 12 ini. Apa masih bisa dikatakan sebagai HP yang ngebadut? Ya udah, sebelumnya seperti biasa, mari kita opening dulu. Sebenarnya dari awal HP ini rilis tuh udah banyak menuai pro dan kontra sih. Jelas aja sih, Redmi Note 12 yang dirilis di Indonesia tuh berbeda spesifikasinya sama yang dirilis di global atau di India sana. Kebayang kan kita udah menunggu lama paling terakhir dirilis, malah dikasih spek yang beda. Apa nggak ngelawak tuh? Mungkin ini jadi salah satunya Mi fans dibuat kecewa sama seri Redmi Note 12 ini. Sebenarnya sih ada 3 Redmi Note 12 yang di-launching, dan untuk yang dijual perdana di pasar Indonesia itu si Redmi Note 12 dan Redmi Note 12 Pro 5G. Yang satu lagi si Redmi Note 12 Pro 4G nanti ya di bulan Mei atau di bulan ini tepatnya. Khusus RAM yang gue beli ini RAM yang 6GB, internal memori 128GB. Jadi harganya pada saat awal launching atau flash sale itu di 2,7 juta. Untuk desain dari HP ini sih gue suka sih. Kayak kelihatan fresh gitu dari generasi sebelumnya. HP ini tuh compact alias enak di genggaman, ngepas di tangan. Terus desainnya yang udah ikut desain-desain HP tahun ini, yaitu yang mengotak-ngotak gitu, alias flat di semua sisinya. Dan warna yang gue punya ini udah cakep, kelihatan elegan warna birunya. Desainnya cakep, walau build quality di HP ini tuh masih berbahan polikarbonat, tapi untuk build quality-nya sih presisi banget. Hampir nggak ada bagian yang kopong alias semua padat. Belum lagi ketika kita lihat layarnya. Asli deh, layar HP 2 jutaan terbaik sih menurut gua. Berkat layar AMOLED dan tingkat kecerahan yang udah lumayan tinggi, bikin HP ini tuh kalau dibawa di luar masih kelihatan aja, dan tajam pula. Refresh rate-nya juga udah 120Hz, bikin kita main game atau sekedar scroll-scroll IG atau TikTok, itu berasa satset-satset deh. Bentang layarnya 6,7 inch, udah ada NFC juga ya. Tapi sayangnya HP ini tuh belum dual speaker alias masih single speaker aja. Ya sangat disayangkan sih. Kenapa hal sepele yang emang di generasi sebelumnya itu udah ada dua speakernya, malah di generasi sekarang ini jadi downgrade? Kenapa tuh? Tapi overall untuk desain dan build quality gua nggak ada masalah sama sekali sih, malah tergolong cakep buat harga di 2 jutaan ini. Belum lagi banyak fitur-fitur menarik kayak NFC, fingerprint sensor di samping, AR blaster, jadi ya berasa paket lengkap lah. Lanjut ke bagian performanya nih, kita geber game dulu ya. Tapi sebelumnya gue mau kasih info dulu untuk spesifikasi yang ada di Redmi Note 12 ini. HP ini tuh pakai prosesor Snapdragon 685. Nah, di bagian chipsetnya ini sih yang menurut gue lumayan bikin greget gitu. Karena yang dirilis di global atau di India itu pakai chipset Snapdragon 4 Gen 1, yang dimana itu udah mendukung jaringan 5G. Malah yang dimasuk di Indonesia itu Snapdragon 685. Tapi nggak apa deh, yang penting di 2 jutaan ya nggak? Chipsetnya ini dipadukan dengan RAM 6GB dan bisa diekspansi virtual RAM-nya sampai 5GB. Kapasitas penyimpanan memorinya di sini udah 128GB ya. Baterainya itu ada di 5000 mAh dan daya ngecasnya sampai 33 Watt. Ada beberapa pengujian game yang udah gue uji di Redmi Note 12 ini. Dan video tes gamingnya juga udah tayang ya, di situ udah gue jelasin selengkap-lengkapnya tentang main game di Redmi Note 12 ini. Kalian bisa tonton aja di channel gue. Gyroscope di Redmi Note 12 ini juga udah ada ya secara hardware. Jadi buat kalian yang biasa main game pakai gyroscope itu udah nyaman. Jadi untuk main game di HP ini tuh cenderung ke santai-santai aja sih. Gua nggak nemuin panas yang berlebihan di HP ini pada saat gua main game. Belum lagi baterainya ini tergolong yang lumayan irit daya. Tapi dengan catatan, kalian nggak bisa geber HP ini di settingan push rata kanan. Settingan bawahnya aja sebenarnya udah cukup. Sebagai contoh aja, gua tes main Mobile Legends, HP ini bisa disetting di grafik ultra, frame rate-nya udah tinggi. Game MOBA kayak gini sih buat Redmi Note 12 ini sih masih anteng aja. Dengan PD-nya dia bisa santai tanpa penurunan FPS.
Terus main Apex Legends juga di settingan bawaannya bisa kasih kita 30-40 fps. Mainnya nyaman, nggak ada rasa nge-lag sedikit pun. Dan gue juga tes main PUBG Mobile, settingan yang bisa dipakai di Redmi Note 12 ini di smooth high aja ya. Gue main sekitaran 10 menit lebih, nggak ada sama sekali sih gue nemuin frame drop. Dan keadaan HP-nya pun masih ya anget-anget aja. Main settingan smooth high itu udah nyaman banget, walau dalam kondisi ngeras sekalipun. Dan main sekitar 10 menit lebih, baterai berkurang cuma 4% aja. Terus gue geber pakai Genshin Impact nih. Gue setting push rata kiri juga masih cukup reliable dimainkan. Paling sedikit ada frame drop kalau emang kita bener-bener lagi banyak musuh kayak gini. Dan satu lagi main Car X Street, settingan bawaannya juga HP ini bisa sikat gamenya tanpa ada penurunan performa. FPS-nya juga masih stabil kok. Paling suhunya ya emang bisa tembus lebih dari 40 derajat. Tapi asal performanya masih stabil, gamenya pun masih enak dimainin. Jadi kesimpulannya buat performa gamenya, asal kalian nggak neko-neko soal settingan grafik dan nurut aja gitu di settingan bawaannya, ini HP masih bisa cukup relevan buat dimainin. Terus lanjut ke performa kameranya nih. Gue bisa bilang untuk performa kameranya ya biasa aja sih. Sama kayak Redmi Note 11 generasi sebelumnya. Karena sensor dan megapiksel yang dipakai juga sama sih. Sensornya itu sama-sama dari pabrikan Samsung. Nama sensornya itu S5KJN1 yang juga udah dipakai di Redmi Note 11. Dan untuk kualitas fotonya sih bisa dibilang ya standar HP 2 jutaan aja sih. Hasilnya fotonya kasih Xiaomi banget yang emang warnanya agak warm. Tapi tenang sih, setelah gue pasang Gcam di Redmi Note 12 ini, hasil fotonya tuh jadi kelihatan crunchy renyah gitu. Intinya Gcam bisa buat hasil foto di Redmi Note 12 ini jauh lebih baik. Dan link download atau video Gcam Redmi Note 12 ini udah pernah gue bahas ya. Kalian search aja di YouTube gue. Terus buat perekaman videonya menurut gua jauh dari kata cukup. Hasilnya cenderung ke arah burik. Belum lagi ke video selfie-nya udah kayak gempa bumi. Dan resolusinya cuma bisa mentok di 1080p 30 fps aja. Tuh. Anginnya lagi kencang banget tuh. Dia cuma bisa di 1080p 30 fps aja sih. Kalian lihat stabilnya gimana nih? Kayaknya goyang-goyang parah ya. Di layar HP-nya juga kelihatan goyang-goyang nih. Dynamic range tuh di belakang gua. Muka gua kelihatan tapi awannya putih. Kita ke arah daun coba. Sama dengerin kualitas suaranya juga ya. Audio yang ditangkap. Tuh. Dan satu hal lagi sih, menurut gua Xiaomi belum bisa ngebenerin soal video callan di Redmi Note 12 ini. Karena hasilnya tuh sama aja kayak generasi sebelumnya, masih burik. Jadi buat sektor kameranya masih jadi hal yang belum menarik di harga 2,7 jutaan. Tapi di luar dari Gcam-nya ya. Karena masih banyak brand lain yang bisa hasilin kualitas foto yang bisa di atasnya. Dan yang terakhir untuk jangka waktu pemakaian lama menurut gua, ini HP 2 jutaan yang nggak nuntut buat kebutuhan gaming aja sih. Layarnya juga terbilang udah cakep di kelas 2 jutaan. Belum lagi satset berkat refresh rate-nya di 120Hz. Terus belum lagi softwarenya ini udah mentok di generasi terbaru MIUI 14 Android 13 dan bakal bisa di-upgrade paling nggak 2 generasi selanjutnya ya. Kalau dari gue sih Redmi Note 12 4G ini lumayan berkesan buat dipakai sehari-hari. Dan selama sebulan ini ya so far masih aman, enak lah, nyaman dipakai. Paling yang bikin greget tuh ada dari chipsetnya yang beda sama perilisan global. Terus sama speakernya yang downgrade dari generasi sebelumnya. Udah sih itu aja. Ya udah, mungkin segini dulu aja review sebulan bersama Redmi Note 12 dari gua. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video gua berikutnya. Venga pamit. Bye bye.